Ya, sebelum kita mulai kita berdoa dulu yuk. Kita bersatu dalam doa Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur di tengah segala kesibukan kami, di tengah segala keterbatasan kami karena pandemi ini. Tuhan masih terus memberkati kami, masih terus memberikan kami kesempatan dan semangat melayani satu sama lain. Dan malam ini Tuhan kembali kami akan mengadakan malam kesaksian online kami. Dan pada malam ini hamba-Mu dan Kak Yo sebagai narasumber akan berbagi Tuhan, bercerita tentang pelayanan khususnya di Komisi Lansia Tuhan di GKI Ngagel, bagaimana pelayanan ini berjalan selama pandemi ini. Tuhan yang memberkati kami, dan biarlah kiranya pembicaraan ini Tuhan, sharing ini menjadi berkat bagi siapapun yang mendengarkannya. Bersertalah dengan kami Tuhan, karena kami akan menikmati pembicaraan ini bersama dengan Tuhan. Dalam Kristus kami berdoa, amin. Ya, ya, jadi tadi sudah sedikit kita mulai bahas, sudah sedikit kita singgung tadi. Memang sampai saat ini bahkan kita baru 2 kali ibadah, sekarang kan udah nggak lanjut lagi nih ibadahnya nih. Gerejanya sudah di lockdown lagi kan. Oke, tentunya ngefek ya ke semua pelayanan kita. Dan saya sendiri ngerasakan, mungkin ini bisa ngelihat karena saya juga walaupun di sekolah tapi sekolah pelayanan ya, tantangannya luar biasa nih ya. Nah, sekarang kita mau coba dengar dong kalau dari Kak Yo, gimana sih? Saya panggilnya Kak Yo, saya lebih nyaman panggilnya Kak Yo ya. Bukan, Opa. Atau Opa Yo. Gimana nih Kak Yo, sejauh ini, atau mungkin bisa gini dulu deh, aku pengen kita dapat gambaran dulu deh. Kira-kira before dan after pandemi ini bedanya yang paling mencolok itu dalam pelayanan Komisi Lansia itu seperti apa kira-kira Kak Yo? Ya, namanya lansia itu, saya baru menyadari karakter dari lansia itu waktu bergabung di Komisi Lansia. Awalnya memang saya sebenarnya waktu saya ngisi pendampingan menjadi majelis pendamping lansia itu karena saya lihat semuanya belum mengisi ke Komisi Lansia, belum ada isinya siapa yang mendampingi. Ya. Saya biasanya saya kan mendampingi di Komisi Anak. Nah, saya berpikir Komisi Lansia anak dan lansia, awal dan akhir, alfa dan omega. Oke. Ya, akhirnya saya coba. Saya isi. Ternyata saya yang pertama untuk misi yang di lansia. Habis itu ada siapa tadi, lupa saya. Baru itu yang kedua untuk misi. Saya di awal itu saya waktu gabung rapat saya dimarahin sama mereka karena ada beberapa program itu yang dipotong, yang tidak diperbolehkan, misalnya gitu. Gimana ini majelis kegiatan semuanya tidak boleh kan? Istilahnya ini mumpung waktunya masih bisa ada kegiatan sebelum mereka dipanggil, dia bilang begitu. Saya mikir ya pastinya semuanya namanya lansia begitu. Ternyata dalam perjalanan waktu saya baru menyadari istilahnya itu memang kebutuhannya mereka bertemu dengan teman, melakukan kegiatan karena ya itu kegiatan mereka. Karena kalau masa anak-anak mereka sudah melalui, masa remaja sudah melalui, dewasa bekerja sudah melalui, tinggal sekarang masa-masa istilahnya penantian. Itu yang harus kita dampingi. Ya istilahnya begitu, kita arahkan lah. Gitu. Sambil menanti, kita isi mereka istilahnya kesetiaan dia untuk menanti itu sampai akhir. Kalau dari awal dulu, mereka kebanyakan ya PD itu ajang mereka bertemu dengan teman-temannya. Gitu. Ya. Sebenarnya reuni kecil-kecilan. Kadang-kadang kalau sudah ketemu temannya lupa pulang, nggak mau diajak pulang. Gitu. Mereka lebih klik ya sama teman-temannya ketimbang mungkin sama anaknya. Gitu. Kalau sama temannya itu mereka bisa sharing, bisa klik perasaan begitu. Kalau sama anaknya kan mungkin ada yang merasa ngerepoti gitu, membuat repot mereka. Kalau sama pandemi ini yang jadi susah.
biasanya mereka yang pengen ketemu sama temannya tidak bisa sama sekali. Kita pernah coba dengan Zoom, rapat Zoom pengurus saja ini baru yang kedua dimulainya selama pandemi gitu, karena mereka juga tidak bisa menggunakan itu. Ya, betul, betul, betul ya. Kita rapat biasanya pakai WA medianya. Dan sekarang kalau PD itu pakai WA, nggak Oke. pakai itu, nggak pakai Zoom, nggak bisa mereka mengikutinya. Nah, tinggal ibadah mereka masih bisa karena mungkin ada anaknya yang bisa, cucunya yang Dibantu ya. ya itu. Nah ini untuk kapan lalu yang ditutup ibadahnya mereka pasrah istilahnya. Ya apalagi apa boleh buat karena kondisinya kayak itu. Yang tidak memungkinkan ibadah kan bukan karena gereja yang tidak memperbolehkan, karena kondisinya yang begitu. Dan gereja lebih menyayangi mereka dengan kesehatannya mereka, menjaga kesehatan mereka. Ya. Tapi apakah kalau tentang yang terakhir ini tadi, Kak Yop, memberikan pemahaman pada jemaat lansia kita bahwa ketika gereja harus mengambil keputusan, katakanlah tidak, ya mereka tidak disarankan datang ke gereja memang ya. Dan tapi kan tadi kan kita semua juga sudah dengar bahwa ke gereja itu sebenarnya kesukaannya mereka, para oma-opa ini, karena di situ mereka bisa bertemu dengan teman-temannya, mereka bisa sharing. Bagaimana maksudnya, apa sih reaksi spesifik pertama kira-kira dari mereka? Apakah mungkin apakah ada yang sampai marah, sampai gimana gitu? Karena mungkin sedih ya. Mereka menurut saya bayangin gitu ya, karena kalau boleh share sedikit nih Kak Yo, saya kan waktu mahasiswa stase, saya paling menikmati tuh kalau di lansia tuh, karena mereka tuh kan sangat-sangat apa ya, penuh kasih sayang menurut saya, penuh kasih sayang. Dan memang ketika ketemu sama teman-temannya, oma opa ini seru gitu loh. Nah ketika ini kan nggak boleh, nggak disarankan begitu, saya kebayang sih, mau coba bayangkan sih reaksi mereka gimana ya kira-kira pertama kali itu. Pertama itu pasti protes mereka. Mereka bilangnya, saya ini masih sehat. Oke. Dan kalau saya sampai mati karena COVID, saya sudah siap. Karena itu sudah akhir dari saya. Begitu. Wow. Tapi saya bilang gini, misalnya kita itu ngeman. Ngeman itu misalnya ya dari mereka. Begitu misalnya. Menyayangi mereka sehingga jangan sampai nanti kondisinya kan lain-lain, saya bilang begitu, antara siapa yang lansia sama kita gitu. Nanti kalau mereka ada penyakit bawaan atau apa, itu jadi masalah gitu. Tapi dia bilang nggak apa-apa, saya siap gitu. Nah terus yang terakhir saya tambahin, gereja kita yang belum siap kalau terjadi klaster GKI Ngagel. Itu terusan dia pakai, oh iya ya, karena itu yang mungkin alasannya, dia bilang gitu baru. Tapi dari cerita itu tadi saya dapat insight begini Kak Yop. Sebegitu cintanya memang mereka sama gereja ya, sampai mereka pun istilahnya siap untuk resiko seperti itu ya. Sebegitu besarnya mungkin kebutuhan mereka, sebegitu cintanya oma opa kita ini dengan gereja ya, sampai sebegitunya ya mereka ternyata ya. Iya. Sayangnya ke gereja. Iya, mereka itu sampai minta gimana kalau dia minta satu slot itu khusus untuk lansia gitu, sehingga saya ibadah itu untuk lansia, orang muda nggak boleh. Ya. Soalnya gini, memang lansia itu enggak, kita kan membatasi antara umur 60 ya, 60 ya. Tidak boleh lah. Ada yang 61 kan masih energik gitu, masih jiwa. 65 pun masih itu gitu, masih siap masih itu. Kalau yang memang sudah lansia, misalnya umur 70, 75 kan mungkin mereka sudah pasrah kan. Ya.
Terus kalau begitu sekarang kalau boleh tahu nih, program yang dijalankan oleh Komisi Lansia untuk melayani para lansia di GKI Ngagel sekarang seperti apa ya Kak ya? Ya, Di tahun kita program sekarang ini. setiap Kamis ada PD, tapi melalui WA. Oke. Nah, terus yang kedua, kita kemarin tuh istilahnya berbagi kasih. Berbagi kasih itu kita menyapa dengan memberikan mengantarkan makanan dari pengurus untuk lansia kita. Waktu itu saya juga kebagian mengantarkan 99 alamat ke Jember. Ini merupakan saya pertama itu 99 alamat saya bilang gitu. Kita bagi 4 alamat bener. Iya. Awalnya saya enggak, ternyata ini mungkin jalan Tuhan ya untuk saya bisa bertemu langsung dengan jemaat lansia. Ya, misalnya begitu. Walaupun di depan pagar, saya disuruh masuk saya enggak berani. Bukannya saya menolak, tapi ya saling menjaga begitu. Saya dari luar, nanti kalau saya masuk, tidak apa-apa itu. Saya saling menjaga. Ya dari situ mereka mengucapkan ya terima kasih atas perhatian gereja yang diberikan. Masih ingat tak sama saya? Nah, bilangnya lagi gitu. Berarti memang ya, artinya the power of kunjungan ini luar biasa juga ya sebenarnya ya. Iya, ya istilahnya lansia ini kan orang yang suka diperhatikan. Ciri khas dari lansia itu begitu. Kalau kita perhatikan istilahnya waktu-waktunya mereka untuk diperhatikan. Itu ciri khasnya dari lansia. Dimong lah itu lansia itu. Artinya memang mungkin di sekian puluh tahun hidup mereka membangun keluarga, mereka yang ngomong anak-anak mereka, ya. Jadi mungkin gereja lah mungkin tempat mereka bisa, saya bayangin ya kayak bermanja, dimong begitu ya, dirawat balik begitu ya, apa jiwanya ya begitu ya Kak Yo ya. Ya, istilahnya mereka ini kan masa penantian ya, masa penantian itu kalau kita membiarkan saja itu istilahnya masa-masa yang eman. Harusnya kita mendampingi mereka, istilahnya Tuhan itu selalu setia sama dia, walaupun masalah sangat berat. Istilahnya dia kan semakin hari semakin pikun. Mungkin dengan kepikunan itu dia akan memprotek dirinya. Dengan beberapa kali biasanya dia mesti ngomongnya kan diulang-ulang terus saja. Betul. Biasanya dia ini masih mempunyai power untuk mengatur, biasanya kayak gitu. Itu. Oke, sebelum kita lanjut saya mau menyapa dulu semua Bapak Ibu, saudara-saudara kita yang sudah hadir di malam hari ini. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya gabung dengan kita Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Ini kita lagi membahas tentang update kira-kira seperti apa nih pelayanan Komisi Lansia di tengah-tengah pandemi saat ini. Dan tadi Kak Yo sudah banyak sebenarnya bercerita ya gimana serunya. Saya bayanginnya seru, walaupun mungkin kenyataannya di lapangan berat ya Kak Yo ya. Karena itu tadi ya, kompleks sebenarnya saya bilang, cukup kompleks lansia ini gitu ya. Mereka satu sisi dari segi umur mereka jelas lebih sepuh dari kita, dari segi pengalaman nggak usah ditanya gitu ya, dari segi makan garam kehidupan ini nggak usah ditanya. Tapi satu sisi mereka adalah orang-orang yang harus kita layani gitu kan. Tapi dengan mungkin pengalaman mereka kadang-kadang kayak Kak Iyo bilang tadi ya, mereka juga masih pengen mengatur, masih pengen nunjukin powernya gitu ya. Tapi seru. Saya dengarnya seru. Sekali lagi saya bilang, paling berkesan juga bagi saya memang waktu di GKI Ngagel jadi mahasiswa stase itu ketika melayani oma-oma itu tuh. Apalagi kalau sudah perkunjungan Selasa Jumat itu tuh ya. Wah, itu luar biasa. Itu kayak saya merasa kayak jadi cucunya gitu ya. Habis perkunjungan berhenti sebentar di mana beli jajannya putra gitu kan. Itu luar biasa kasih sayang mereka itu gitu loh. Walaupun juga saya akuin bahwa bukan hal mudah melayani mereka karena itu tadi sangat kompleks ya.
mereka ini. Oke, Kak Yo, aku masih penasaran tuh yang tentang PD yang melalui WhatsApp tadi ya, karena tadi mungkin memang agak cukup terbatas. Saya beberapa kali juga dalam setahun ini diundang di sebuah gereja berkhotbah yang memang mereka juga menjalankan ibadahnya itu lewat WhatsApp gitu loh. Jadi cuman saya pengen tahu kalau kayak Komisi Lansia ini kayak apa sih PD lewat WhatsApp ini, saya penasaran beneran nih. Gini, sebelum jamnya itu kita sudah mengumumkan, nanti jam 10 itu setiap Kamis kan pasti ada. Kamis pagi juga ada, biasanya kita gini, satu hari itu kita setelkan 2 lagu, kita kirim 2 lagu, pagi sama malam, menjelang tidur sama setelah tidur. Untuk Natal itu kita tambah lagi di siang, penemani tidurnya, gitu. Setiap hari Kamis itu kita Kamis pagi kita ngomong kalau nanti jam 10 jangan ketinggalan PD Lansia dengan tema pembicara siapa gitu. Nah, sebelum kita jam 10 sudah doa kita tulis. Kita ketik biasanya, doa diketik di WA, setelah itu ada pujian. Itu pujian ya juga lagu kita kirim melalui WA. Setelah itu baru video khotbah, itu khotbahnya dari pembicara. Itu setelah itu baru nanti untuk terakhir ada doa juga, dan baru kita evaluasi, bukan evaluasi sih, biasanya ngecek jemaat lansia ini mengikuti sampai seberapa dengan kuis. Kita beri hadiah. Oke, luar biasa. Siapa yang ngirim jawaban itu sampai jamnya tertentu nanti, sampai jam 1 atau jam 2, jawaban itu akan dikumpulkan, BPA nanti yang menseleksi siapa yang akan menjadi juaranya, begitu. Itu luar biasa. Berapa orang yang mengikuti dan seberapa mereka memahami dengan pembicara. Itu salah satu cara untuk ngetes kita. Ya, seru ya? Mengukur. Tapi seru ya, beneran seru ya. Menurut saya seru sih. Ya. Dan seberapa banyak feedback yang biasanya didapatkan, Kak Yo? Ya, dari 99 jemaat itu ya antara 20-25 lah sampai 30. Ya, oh, wow. Wow, mereka kasih feedback ya? Ya, beberapa kali saya ada yang gini, mereka itu sebenarnya mau jawab. Ternyata tangan mereka sudah tidak bisa untuk ngetik. Iya, bisa ABC ya, gitu. Semuanya bisa kena, gitu. Nah, itu dia bilangnya, Pak, ini tidak bisa. Saya kepingin sebenarnya ikut kuis, gitu. Kayak gitu. Tapi berarti memang mereka ikuti beneran ya, semua itu ya? Iya. Ikuti. Itu mungkin buat Bapak Ibu saudara-saudara yang lain, mungkin itu jadi inspirasi buat kita bahwa bisa dibilang sebenarnya sesederhana pun apapun persekutuan itu harusnya memang nggak menjadi tantangan, bukan menjadi halangan buat kita ya. Karena oma opa kita, orang tua kita ini Komisi Lansia, bahkan mereka begitu bersemangatnya sampai ikut kuis, dengan keterbatasan pun mereka masih pengen ikut kuis gitu. Itu saya melihat satu perjuangan iman kalau bahasa saya ya. Perjuangan iman yang memang luar biasa, kecintaan yang luar biasa sebenarnya. Oke. Selain itu ada program atau ada pelayanan apa lagi kira-kira, Kak? Untuk Natal kita masih, nanti untuk Natal ada istilahnya dari beberapa BPA kita akan rekam dan kita akan siarkan PD Lansia itu, misalnya saling mengucapkan selamat hari Natal. Oh, jadi buat rekam video tuh nanti saling dikirim begitu ya, pesan Natalnya ya. Itu untuk menebus kerinduan mereka. Tapi gini Kak Putra, istilahnya gini, saya itu berpikir ya, aku di Komisi Anak, yang pengurusnya itu kan juga orang dewasa, bukan anak-anak yang menjadi pengurus. Komisi yang menjadi remaja pengurusnya, pemuda gitu. Nah, di Komisi Lansia, mereka istilahnya sudah lansia begitu, dia menjadi pengurus juga. Istilahnya sesama lansia dia
ya istilahnya saya sempat lihat itu manula nuntut manula gitu loh. Gitu. Nah, memang harus dibutuhkan ya orang-orang seperti kita, ya generasi kita lah gitu untuk mendampingi. Saya sampai sebenarnya saya nggak ada juga lihat. Jadi kalau gimana Kak, ya maaf. Mereka berjuang sendiri kan untuk komisinya gitu. Ya. Mungkin orang lansia juga begitu. Ya, Artinya gini, kalau sorry, gimana? Sorry, kok diputus. Gimana Kak? Gini, kalau mereka sampai nulis anggaran aja atau pula itu, mereka pakai tangan. Saya tanya kenapa? Saya komputer pakai. Lah, itu kan itu buat mereka bukan hambatan gitu loh. Sehingga waktu kapan pernah kita nulis anggaran itu mereka mengajukan ya itu tulisan nanti ganti ngetukan gitu. Yang nyalinkan sehingga dimasukkan ke gereja gitu. Oke. Luar biasa ya mereka itu ya. Masih semangat. Ya, kita kalah sama mereka semangatnya. Nah, itu yang barusan saya mau bilang ya. Bahkan mungkin kita saya agak bertanya, maksudnya apakah kita yang muda-muda ini yang masih lebih muda dari mereka ini punya semangat yang sama, ataukah kita nanti ketika di umur mereka akan punya semangat yang sama? Itu yang jadi muncul sekarang pertanyaan dalam dirinya saya pribadi sih Kak Yo. Berarti memang peran dari jemaat, katakanlah jemaat dewasa lah ya, dewasa tetap dibutuhkan ya untuk bersama-sama dengan para oma-opa kita ini ya, secara betul-betul real dibutuhkan ya. Ya, untuk mendampingi mereka, untuk mendampingi. Teknologi lah, ini kan juga perlu tangan yang dewasa, jemaat dewasa. Ya. Jadi mungkin Bapak, Ibu, saudara-saudara yang mungkin hadir ya, yang mungkin mendengarkan saat ini itu curahan hati dari penatua nih yang mendampingi Komisi Lansia, bahwa ternyata Komisi Lansia itu membutuhkan orang-orang muda juga gitu loh ya, walaupun memang dengan semua keunikannya tadi ya, tapi menurut saya tetap bahwa saya mikir gini Kak ya, bahwa ketika melayani mereka itu juga wujud bakti sih ya. Ya, maksudnya kalau saya bayangin jadi muncul juga bayangan, saya bayangin papa mama saya misalnya gitu ke gereja di umur yang sudah segitu juga, ketika mungkin gak ada yang bantu mereka, kelimpungan ya, paling bingung paling ya, harus ngapain ya, harus ngerjain itu. Mereka kan senior kita, dulu dia aktivis dari gereja kita, mungkin pengurus atau apa, sekarang ya tinggal kita yang menghargai mereka. Bagaimana cara kita menghargai? Ya, dengan membantu mereka mewujudkan keinginan mereka, misalnya ada PD ya kita dampingi gitu, dampingi PD. Kalau kayak sekarang ada berapa penatua yang mendampingi di Komisi Lansia ini? 2. Setiap ada 2. Ya, saya dan Bu. Iya, ini ada pertanyaan ya, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kalau mau ada pertanyaan silakan sampaikan pertanyaan. Ini agak putus-putus juga katanya. Terima kasih masukannya. Ini ada pertanyaan dari Bapak Sinta Tanjung. Ini ditanya gimana nih rencana caroling lansia? Ya itu yang saya lakukan itu Kak sendiri. Tadi itu ya. Ini saya ketemu mereka itu banyak curhatan ya, mereka bilang sehat-sehat Pak, sehat tuh, itu sendiri gimana? Saya cerita, ya gimana lagi Pak, saya nggak bisa ibadah sekarang. Padahal dia itu sebenarnya pengen sekali. Nah sebelum beca ada apa dibangun itu mereka pergumulan beca akan membangun itu, mereka akan membawa doa, walaupun ya tidak semua jemaat lansia bisa memberikan misalnya 2.000 atau sehari 2.000 misalnya kayak gitu ya, dengan doa mereka support. Setelah mereka jadi mereka sudah tidak bisa masuk itu yang jadi cerita hati mereka ya. Saya bilang ya sabarlah tuh, tidak selamanya kita seperti ini.
kita memberikan yang terbaik. Jadi ternyata mereka juga iya ya, mungkin salah satu kubu, katakanlah begitu, geng, begitu kumpulan orang-orang yang sangat menantikan juga menikmati beribadah di gereja kita ya. Halo Kak Yo? Putus-putus Kak. Halo Kak Yo? Ya, bisa dengar? Ya. Bisa, agak putus-putus. Ya, berarti jadi mereka ini juga golongan kelompok jemaat yang memang sangat merindukan ibadah di gedung baru tapi belum bisa ya. Jadi memang itu harus terus kita bawa dalam doa kita juga ya, bahwa pandemi ini segera berlalu ya. Iya. Tadi waktu putus-putus tadi Kak Yo sempat ngomong sesuatu, mungkin bisa diulangi, maaf Kak. Ya, istilahnya mereka memang butuh istilahnya gini, mereka dalam waktu bangun gedung gereja itu mereka berdoa, membawa doa gitu loh. Istilahnya walaupun mereka tidak bisa 2.000 per hari, kantong 2.000 per hari kan ada Kak itu. Ya, saya enggak tahu mereka memberi atau enggak, saya enggak tahu. Istilahnya yang pasti mereka bilang saya dalam doa. Setelah gedung jadi, dia bilang, saya tetap support karena saya sampai sekarang masih belum bisa beribadah. Saya bilang, ya sabar Pak. Gitu. Nah, ya. Ada pertanyaan nih dari 2949 hari, kayaknya saya tahu. Pertanyaannya begini, suka duka pelayanan di lansia apa ya menurut kacamatanya Penatua Yohanes Edi? Sukanya dulu ya Kak ya, sukanya. Iya. Kalau sukanya itu pasti kita diperhatikan sama oma dan opa kita. Oma, betul. Iya, betul. Jadi mereka memperhatikan. Makan pun saya harusnya melayani mereka, tapi mereka yang melayani saya. Gitu. betul. Kan saya diambilkan, gitu loh. Diambilkan. Sampai minumnya pun diambil. Maaf Kak ya, putus-putus lagi nih. Sebentar, masih putus-putus nih. Halo? Sebentar. Halo. Ya, coba lagi. Ya. Oke, sudah sepertinya ya. Iya, halo. Iya. Jadi bahkan sampai minuman pun diambilkan juga ya tadi ya. Kalau dukanya, istilahnya gini, kayak kemarin tuh mereka pengen Bible Camp. Saya tahu kenapa dengan tujuan Bible Camp itu. Itu ajang mereka berkumpul. Ya. Bertemu dengan teman-temannya, istilahnya pengen merasakan seharian bersama teman-temannya. Itu kerinduan mereka. Saya tahu. Nah, karena masalah misalnya dari prioritas pembangunan, prioritas dari skala pembiayaan, kita di drop waktu itu. Ya, cuma mereka bilang kalau sampai saya istilahnya pendanaan sendiri bagaimana ya itu loh. Istilahnya sampai dia namanya orang tua kan biasanya gampang, dia minta ke anaknya aja kan gampang. Minta ke anaknya. Kalau komisi anak masih anak-anak minta ke siapa? Minta ke mamanya, baru kalau ini kita tinggal balikannya gitu. Nah, sampai dia mau gitu, gimana ya? Saya bilang karena kita membawa nama gereja, ya harusnya kita tunduk dengan apa yang sudah diaturkan gitu. Ya. Betul. Sampai ya nanti ada skalanya, memang kita bergantian. Dukanya pasti sangat susah untuk menyamakan pikiran kita, ya, karena kan pikirannya mereka, istilahnya mereka kan sudah melakukan semuanya, sudah melalui proses-proses itu. Jangan saya kan masih kehidupan.
Ya, kalau mereka kan tinggal sudah dewasa, bekerja sudah mereka lalui, tinggal masa-masa penantian aja. Oke ya. Eh, Seru. Kalau saya selalu dari tadi membayanginya seru, tapi tak sangat menantang gitu ya. Karena benar nggak sih Kak Yo kalau saya bilang dengan pelayanan di lansia ini juga kita harus benar-benar apa ya saya bilangnya bisa menempatkan diri dengan sangat tepat ya. Kapan dalam artian kita sebagai partnernya mereka, kapan kita sebagai anaknya mereka, tapi juga mungkin terkadang sebagai leadernya mereka. Benar nggak sih? Iya benar Kak. Di satu sisi istilahnya kalau membutuhkan keputusan kita dimintain menjadi leader gitu. Kalau yang yang perhatian mereka ya gimana caranya kita bisa mengendalikan, mengajak ngomong mereka orang-orang gitu loh. Ya walaupun itu dalam konteks di rapat misalnya kayak gitu. Gimana caranya kita ngomong jangan sampai kita ngomong ini menyakiti mereka juga. Ya. Kalau kita sesama seusia mungkin kita ngomong elek atau menyakiti mereka pasti mereka satu hari atau berapa sudah putus kan, tidak memikirkan. Tapi kalau orang tua pasti akan diingat. Iya ya. Di bawah perasaan juga mungkin ya sama opa oma kita ini ya. Iya. Oke. Ya, Bapak Ibu yang bergabung ada 23 orang saya lihat ini cukup stabil dari tadi angkanya saya lihat, artinya banyak penonton setia nih dari tadi nih saya lihat nih. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang mau disampaikan silakan, ini mumpung ahlinya bagian lansia lagi ada di sini. Atau mereka mau sharing ini persiapan atau kenapa sorry Kak? Mereka persiapan menjelang lansia mungkin Kak. Oh boleh. Oh ini. Bagaimana cara membangkitkan atau menularkan semangat seperti Penatua Yohanes ke anak muda? Monggo. Saya menularkan ke lansia Kak. Pertanyaan ini. Mungkin gini, pertanyaannya mungkin yang paling tepat bagaimana cara membangkitkan atau menularkan semangat seperti Penatua Yohanes ke saudara Hari mungkin misalnya. Kalau itu sudah saya persuasif juga tidak bisa. Tapi kira-kira deh itu menjadi pertanyaan menarik juga mungkin yang bisa kita gumulkan. Artinya kalau menurut Kak Yodi, mungkin halangan terbesar dari seorang dewasa katakanlah yang lebih muda kayak di umur kami ini deh misalnya untuk melayani di komisi lansia kira-kira apa ya Kak Yodi? Ya dulu itu pernah ya sebelum pandemi itu ada reuni akbar lansia. Gereja kita menjadi tuan rumah, menjadi hostnya untuk penyelenggara itu. Saya sampai berpikir itu mereka itu kan ada yang nuntun pakai kursi roda, ada yang pakai nuntun ke tempat duduknya. Saya tidak bayangkan mereka itu para lansia. Terus nonton kursi rodanya orang lansia juga gitu. Akhirnya saya minta waktu itu saya share juga ke komisi dewasa bagaimana misalnya kita kan sebagai host, cara kita untuk melayani mereka bagaimana. Akhirnya beberapa orang mau membantu misalnya ya melayani nyambut mereka datang, menyiapkan kursi roda, terusan ke pendaftaran sampai ke tempat duduk mereka. Kita enggak masuk di dalam karena mereka kuat. Ada gini ya, lansia ini sebenarnya unik. Uniknya gini, kalau kita mau membantu mereka, mereka pasti akan bilang ini dari lansia untuk lansia, gitu. Jadi misalnya kita bagian yang di luar itu enggak boleh, gitu. Karena bukan enggak boleh, istilahnya mereka itu berpikiran begini. Mereka kan sudah punya kegiatan di komisi lansia, mungkin jadi apa gitu, sehingga kalau mereka istilahnya tidak ada kegiatan lagi, itu pasti akan kebingungan. Saya akan kerjakan apa? Itu ya. Okay. Ya istilahnya memang
mereka butuh kegiatan yang untuk mengisi waktunya. Kalau kita aja sekarang misalnya beberapa hari aktif ya, selama pandemi kita hanya di rumah kan sudah bosen ya kan. Dari mereka dari muda sudah aktif, sekarang di rumah hanya tidur, makan, nonton TV, tidak ada kegiatan apa-apa. Kalau sebelum pandemi dia masih bisa ketemu teman-temannya di PD, ada senam juga loh kan, ada aerobik. Wih, keren ya. Senam dulu kita. Oke. Dan mereka oma-opa ini ikut ya? Ikut ya? Antara ya pengunjungnya itu 20 sampai 25. Wow. Ya. Oh ya? Nah, setelah itu mereka baru ikut PD biasanya. Wih, luar biasa. Tidak tahu nanti PD-nya waktu tidur apa enggak ya. artinya itu tadi ya, kompleksitas dari pelayanan Komisi Lansia ini itu pun menjadi tantangan tersendiri. Artinya gini, kalau saya nangkap berarti memang mungkin ya yang menjadi halangan terbesar orang-orang yang lebih muda mungkin dalam melayani lansia adalah ya memang memahami lansia itu sendiri ya. Itu ya mungkin tantangan paling besarnya. Iya. Waktu kapan itu sampai saya di perjamuan keliling ya di daerah tempatnya Kak di tempatnya ya daerah sana, daerah barat Panti Werda ya, saya pelayanan di sana. Nah, itu yang bikin saya terenyuh itu gitu. Mereka ada satu jemaat itu tidak bisa di lobi untuk pelayanan perjamuan khusus. Kita yang ke sana sama Pak Tejo mungkin waktu itu. Dia sama kita, mohon maaf Pak ya, saya merepotkan. Begitu. Suster saya minta untuk membantu di sana. Ya, suster ini kan juga tidak melayani saya aja, banyak yang harus dilayani. Jadi saya ini membuat repot mereka. Nah, itu yang jadi tanyanya saya gitu. Mereka di perasaan begitu ya. Sering begitu. Merasa bersalah untuk merepotkan orang lain gitu loh Kak. Ya. Sampai kayak gitu itu berarti. Nah, kalau kita istilahnya yang muda-muda tidak mau membantu mereka, itu senior kita. senior kita. Ya. Oke, ini Saudara Hari punya pertanyaan lagi, aktif sekali, luar biasa. Saya senang sama Saudara Hari ini. Bertanya, pernah jenuh dalam pelayanan, lalu tips dan trik supaya bisa fresh kembali apa ya? Nah, ini saya juga nanti bisa jawab, tapi mungkin Kak Yo dulu deh. Ini dalam pelayanan. Lansia atau? Bisa dua-duanya ya. Secara umum dulu, baru di lansia. Coba gimana Kak Yo? Iya, kalau di lansia saya mungkin 3 kali ini mendampingi mereka 3 tahun. memang sudah ahli ya di situ kayaknya. Ya, mereka minta mendampingi saya, mendampingi mereka. Gitu. Nggak tahu kenapa kok mereka. Ya kalau jenuh sih memang selama ini belum jenuh. Belum jenuh karena yaitu kita pelayanan di lansia itu seperti di anak, istilahnya seperti kita dianggap anak sendiri gitu. Sehingga memang kalau mereka marah atau mereka berkata sesuatu ya kayak orang tua yang negur anaknya gitu aja kan. Kalau yang di lainnya jenuh atau ada masalah itu biasa kalau di pelayanan Kak ya. Kalau kita nggak dihargai atau merasa tidak dihargai itu juga biasa gitu. Ya, anggap aja istilahnya kita mau pelayanan ke manusia atau yang sama Tuhan gitu. Ya. Nggak bisa kita memuaskan semuanya kan. Betul. Kalau saya sendiri juga mungkin mau sedikit jawab tentang itu. Ya agak sulit juga sih ya. Setelah tadi Kak Yo tadi bilang belum jenuh, saya juga berpikir memang iya Pak, iya sudah pernah jenuh di pelayanan. Tapi kalau capek pasti ya. Kalau capek itu pasti. Kalau saya memang coba berusaha menemukan suatu gini. Nggak, 2 hal yang coba saya lakukan sih. Ini mungkin bisa sedikit sharing buat para viewersnya kita, kesaksian online malam ini. Kalau saya yang pertama mungkin lihat lagi panggilan kita untuk melayani itu dulu.
siapa yang manggil kita, seperti apa kita dipanggil, dan untuk apa kita dipanggil. Yang kedua adalah menemukan kembali ide-ide baru sih untuk mengembangkan pelayanan. Itu sih kalau dari saya. Dan ini menurut Kosinto Tanjung, Opayo memang keren. Saya nahan ketawa tadi nih, lihat komennya dari Pak Sinto. Pak Sinto, mungkin kalau ada pertanyaan, monggo, atau mungkin para viewers lain, kita masih ada waktu nih, masih lumayan nih waktunya nih. Silakan, ini seru nih, bicara-bicara dengan mungkin mendengar cerita dari Komisi Lansia ini, atau mungkin jika ada mungkin Opa Oma mungkin saat ini yang hadir mendengarkan kita di sini malam hari ini, kalau mau ada yang disampaikan, ada yang mau ditanyakan, silakan. Mumpung penatuannya ada di sini nih. Kita habisin. Aduh. Saya ingat banget salah satu pelayanan di Komisi Lansia waktu itu, perkunjungan waktu saya mahasiswa, berarti kan 11 tahun lalu tuh ya. Satu kali mengunjungi sebuah rumah yang cukup besar waktu itu, jemaat kita dengan tim perkunjungan, saya bilang oma-oma squad waktu itu, saya bilang tim perkunjungan itu pergi ke rumah itu, seorang opa ini yang hanya dirawat oleh susternya di rumah yang sebesar itu. Di situ saya sadar sih memang, Kak Yob, betapa memang ya perlunya mereka ini kita rawat jiwanya memang. Dalam kesendirian mereka, dalam itu tadi masa-masa penantian mereka memang sepertinya dari perkunjungan itu yang saya pahami begini, lawannya mereka adalah pikirannya mereka memang. Pikirannya mereka, mungkin saya melihat dalam kesendirian mereka bisa mikir kemana-mana tuh saya lihat. Saya dengar ketika mereka sharing gitu ya. Artinya yang mungkin anaknya mungkin sharing dengan mereka tanpa bermaksud ingin menjadikan itu beban. Tetapi kemudian ketika kita berkunjung, itu keluar, itu minta didoakan, dan akhirnya mereka jujur bahwa itu nyantol di pikiran mereka, itu buat hati mereka gelisah, dan mereka sendiri menyimpan itu semua. Nah, di situ saya sadari memang bahwa memang gereja harus betul-betul merawat jiwa-jiwa mereka ini ya. Ya, paling tidak lah kita menjadi teman pendengarnya dia, teman curhatnya gitu. Mungkin gini, kalau ada beberapa juga dari jemaat saja kita, walaupun dia istilahnya tinggal dengan anaknya, dia merasa sendirian. Ada yang kayak gitu. Ya. Istilahnya di rumah dia ketemu sama anaknya, ketemu sama dia merasa sendirian. Karena kenapa? Dia tidak bisa, istilahnya orang tua ini tidak bisa meluapkan, istilahnya mengeluarkan unek-uneknya begitu, kerinduannya dia apa, mau apa gitu. Karena anaknya mungkin sibuk dari pagi sampai malam, misalnya dia ketemu, kalau dia cerita nanti anaknya sudah kecapean atau apa, nambahi beban, nambahi pikiran mereka. Jadi permasalahan. Nah, mereka lebih tepatnya, lebih senang itu kalau dia curhat ke temannya yang sesama lansia, karena sesama lansia bisa memahami, frekuensinya bisa sama. Betul, frekuensi. Nah, Kak Yo, saya ada satu pertanyaan yang memang ini saya belum dapatkan jawabannya selama ini. Waktu itu pengalaman saya juga sih waktu perkunjungan. Jadi kami agak telat datangnya di rumah Oma ini gitu loh. Dan Oma ini bisa yang sampai marah-marah gitu karena dia merasa dia tidak akan dikunjungi gitu loh. Jadi ketika kita nyampe, saya waktu itu saya sampai sekarang masih berusaha mencerna. Apakah ketika kami nyampe dia masih marah-marah itu, apakah itu ekspresi senangnya dia gitu ya, akhirnya datang yang dia tunggu-tunggu karena emang dia sangat menunggu selalu dikunjungi, atau itu masih ekor dari kemarahan dia ketika kita terlambat gitu. Nah, pertanyaan saya adalah, pertama, Kak Yo pernah nggak dimarahin sama Oma atau Opa ini? Kalau pernah,
Gimana saya ngadapinya? Karena saya sampai sekarang saya yakinnya cuma bisa diem gitu loh. Diem nggak tahu apa, malah saya keder gitu loh. Kalau sampai mereka ini marah, itu saya malah keder gitu loh. Coba kalau Kak Yo gimana nih? Gimana tipsnya nih menghadapi opa-oma yang lagi marah ini nih? Di awal-awal saya gabung dengan ya itu mungkin karena saya belum belum nge-matchkan frekuensi saya dengan lansia. Frekuensi tadi. Ya, saya jadi ini apa mencari-cari tentang waktu itu. Saya ingat waktu anggaran itu saya dimarahin karena ya istilahnya tidak sama dengan apa keinginan mereka. Baru kita menjawab kenapa kok sampai tidak disetujui, kenapa ya, itu baru mereka bisa gitu, baru bisa mereka memahami. Tapi kalau mereka marahnya itu marah karena ya dengan penjelasan pasti yang selesai. Ada tujuannya dia. Misalnya kan mereka ingin tujuan mereka kan baik gitu. Tujuannya mereka baik itu misalnya mereka umpamanya dengan program A ada tujuannya mereka. Kenapa? Sehingga mereka akan isinya kayak bertemu dengan teman-teman. Memang isi kegiatan lansia ini bertemu, ngobrol. Nah itu sebenarnya. Tapi kalau dari kita menganggap itu isinya membuang waktu. Tapi kalau buat lansia itu memang perlu gitu. Mereka ya mumpung dia masih bisa melakukan, itu yang mereka bilang. Mumpung saya masih hidup, saya bisa ketemu dengan teman saya. Itu. Tapi kita tidak memahami. Kita tidak bisanya, wah itu memboroskan. Itu enggak ada waktunya kurang tepat. Begitu. Itu yang lansia yang harapkan sebenarnya. Tapi ya, frekuensi kita masih beda. Ya, tapi sebenarnya kalau dipikir-pikir saya jadi mikir gini. Itulah memang fellowship sebenarnya ya, bahwa kita sebagai orang beriman kan kita bersekutu. Bersekutu itu memang kita kan bertemu, bercerita begitu ya. Enggak selamanya menurut saya itu harus sesuatu yang megah, sesuatu yang besar begitu ya. Cukup kita bertemu, bercerita seperti itu tadi, reunian tadi begitu ya. Itu menurut saya memang fellowship yang sebenarnya sih. Jadi mungkin itu yang memang ya betul tadi ya, mungkin frekuensinya masih perlu terus dicoba dikonekkan ya antara komisi dengan gerejanya. Nah, ini ada permintaan dari Saudara Hari untuk mengadakan meet and greet dengan Penatua Yohanes Edi. Mungkin kapan bisa diadakan meet and greet ini? Kayaknya ngefans banget nih Saudara Hari dengan Penatua Yohanes Edi nih. Iya Kak. Ya memahami itu yang lebih penting Kak. Memahami orang tua. Tadi ya mereka kan orang tua frekuensi kita. Tadi ya. Ya. Ada lagi yang mau saudara-saudara, Bapak Ibu tanyakan misalnya? Kita masih ada waktu, kayaknya kurang lebih sekitar 10 menit ya kayaknya ya. Silakan, kita masih punya waktu. Berarti tadi kalau bisa saya simpulkan, ketika opa-oma kita ini lagi marah misalnya begitu, yang penting kita dengarkan dulu dan coba kita pahami ya, lalu dijelaskan begitu ya. Kak Yo bisa dengar saya? Kak Yo bisa dengar saya? Sebentar Kak, nggak kedengaran saya Kak. Ya. Sudah dengar saya? Iya benar. Halo, sudah dengar saya? Maaf gangguan, enggak apa-apa. Iya. Biasanya. Saudara kita kan generasi lansia Kak. Bapak Ibu yang lain bisa dengerin nggak ya? Bapak Ibu yang lain bisa dengerin nggak ya? Mungkin ada sastra di sini. Sastra bisa dengerin saya nggak ya? Atau suara saya yang hilang?
Ya Kak. Oke, terima kasih Pak. Halo Pak Yu, bisa dengar saya? Dengar Kak? Oke. Ya. Tadi saya bilang berarti memang ketika opa oma kita ini mungkin lagi marah begitu ya, sikap yang terbaik pertama itu dengarkan dulu mereka, Iya, ya pasti. kan? Ya. Coba pahami mereka dan balik kasih pemahaman ke mereka begitu ya. Ya, kenapa kok kita mengkat istilahnya begitu? Mengapa kita harus melakukan itu? Apa tujuannya? Pasti kita jelaskan Kak. Berarti gini, saya jadi agak menangkap begini. Dulu nenek saya ketika dia sudah mulai pikun dan dia menyadari dia sudah mulai pikun, waktu itu dia bilang bahwa sebenarnya ketika seseorang menginjak usia lansia, beliau bilang bahwa sebenarnya kami ini kembali seperti waktu kami anak kecil, katanya begitu ya. Dan tadi memang dari penjelasan Kak Yo tadi bahwa ternyata memang ya itu sih tadi ya, karena saya bayangin juga ketika kayak saya di pendidikan begitu ya, anak-anak itu kan akan sangat bisa paham, mereka akan sangat bisa satu tune dengan kita atau frekuensi kalau pertama kita dengerin mereka dan kemudian kita kasih pemahaman yang apa adanya dengan mereka, ternyata mereka memang akan bisa nurut sih sama kita sih gitu loh. Ternyata dengan lansia juga begitu ya sebenarnya. Sama Kak. Makanya saya memilih dari komisi anak ke komisi lansia. Alfa Omega tadi itu ya. Berarti kalau bisa dikasih gelar nih ya, berarti Penatua Yohanes Edi gelarnya Alfa Omega begitu. Spesialis Alfa Omega. Iya. Kalau lansia ini anak yang sudah berpengalaman, Kak. Ya. Lansia itu anak yang sudah berpengalaman. Saudara-saudara itu kita catat. Itu insight yang sangat luar biasa menurut saya. Lansia itu adalah anak yang sudah sangat berpengalaman, bukan berpengalaman lagi loh ya. Berarti maha berpengalaman begitu ya. Ya, kalau dia anak-anak waktu sekolah minggu dibawa sama orang tuanya. Tapi kalau lansia, kalau ke gereja, anaknya yang harusnya membawa. Oke. Itu. Oke. Ya, itu kebalikannya Alfa Omega lagi, Kak. Oke. Ya. Itu Bapak Ibu Saudara sekalian, itu satu insight lagi ya, satu goal lagi dari Penatua Yohanes Edi bahwa ketika anak kita dibawa mungkin sama orang tua kita ke gereja dan ketika mereka sudah sepuh, kitalah yang harus kembali membawa mereka ke gereja. Itu jadi pesan nih dari Komisi Lansia buat kita. Jadi karena saya juga memang pernah juga mendapatkan satu curahan hati begitu kan, bahwa si orang tua ini tidak ke gereja lagi karena apa? Anaknya nggak mau ngantarin dia ke gereja gitu, itu cukup miris. Karena mereka nganggap itu merepotkan, Kak. Ya, merepotkan, gitu, istilahnya begitu. Ada yang merasa kalau dia sehabis ke gereja, dia bisa pergi kemana. Kalau dia bawa orang tuanya, pasti dia langsung pulang. Gitu loh, Kak. Itu yang harus dipahami. Waktu kita anak-anak, orang tua kita yang membawa kita ke gereja. Sekarang saatnya kita yang membawa orang tua kita juga ke gereja. Dan di situ menurut saya perlu pengorbanan ya sebenarnya ya. Bahwa sekian tahun kita orang tua berkorban buat kita, apa salahnya sih ketika di hari Minggu atau ketika perlu beribadah kita yang berkorban membawakan orang tua kita. Kalau toh mau jalan mungkin, kalaupun orang tua nggak mau ikut mungkin bisa di-drop pulang dulu kali ya. Baru kemudian kita jalan gitu ya. Kalau misalnya nggak mau jalan ikut sama orang tuanya gitu kan. Tapi karena memang sekali lagi ada lagi kalau setelah di gereja mereka kan kalau biasanya nggak pulang dulu ngobrol sama temannya. Orang tuanya kan juga istilahnya kesuwen ngenteninya, nunggunya kesuwen begitu. Ya. Ini sastra bilang ada opa oma yang saya kenal kalau diantar putar-putar kota di dalam mobil aja sudah bahagia bukan main. Wow. Ya. Terus ini saudara hari lagi pelayanan di lansia apakah penuh drama ya? Kayaknya dari tadi udah cerita deh tentang dramanya, banyak ternyata juga gitu ya. Drama Korea, Kak. Makanya saya sampai tadi balik bilang seru karena itu tadi saya bisa ngerasakan dramanya kayak apa gitu ya. Tapi sekali lagi cukup sangat menginspirasi sih Kak, dan
secara pribadi saya harus ngaku saya banyak diingatkan sih, walaupun mungkin memang saya nggak tinggal bareng sama papa mama, tapi ketepatan minggu depan akan ketemu papa mama, gitu kan, setelah setahun kali ya nggak ketemu papa mama, ya kan. Tapi jadi makin kangen nih sekarang nih, makin kangen, pengen peluk mereka, beneran, pengen peluk mereka, pengen bilang sangat sayang, terima kasih sama mereka, karena saya pun bisa jadi kayak gini sekarang, melayani apa itu kedisiplinan papa mama, menanamkan memang iman sama kami memang, sama anak-anaknya, dan memang ya benar-benar banget sih, tadi saya bahkan kepikiran memang, kalau pas Natal gini sebenarnya kalau nggak gara-gara pandemi kami semua pulang kampung nih, Kayo. Kan udah bisa bayangin ya kalau pulang ke Medan kayak apa serunya nih kalau Natal nih gitu kan. Udah pernah belum ya? Sudah Kak. Babi seru ya. Seru ya. Babi bermatian gitu. Babi panggang, udah sama kuliah. Yes, exactly. Tapi maksudnya gini, momen yang paling kami tunggu itu selalu adalah ketika kita memang ke gereja bersama gitu kan. Ya, dan walaupun kalau di gereja di sana kan di tempat istri ini masih dibagi dua, Kak. Laki-laki dan perempuan. Enggak boleh bukan mukrimnya. Tapi maksud saya gini, saya akhirnya jadi memang sangat terpanggil, artinya begini. What I can do gitu loh di momen Natal ini, pas ini momennya Natal, serba terbatas, pandemi memang, tetapi ketika kita mungkin bisa bertemu dengan orang tua kita, terutama ketika mereka sudah sepuh, sudah lansia, yuk kita kira-kira bisa kasih kejutan apa buat mereka, kasih iman apa nih, membesarkan jiwa mereka, hati mereka, karena memang ketika papa saya juga saya dengar mulai sakit-sakit, jujur saya sudah agak mulai was-was juga sebenarnya. Ini artinya ya kalau bisa lebih lama kan lebih lama, pengen bareng sama orang tua kita, tapi kita nggak pernah tahu gitu ya. Tapi mungkin memang benar, apa sebagai anak sekarang yang bisa kita berikan untuk para lansia ini, itu mungkin yang bisa kita renungkan, apalagi momennya pas nih ya. Nah, sorry Kak Yo, ini ada ide yang menurut saya oke juga sih. Ini terjadi percakapan nih dalam terjadi percakapan. Kenapa? Bahaya juga itu. Kalau semua yang itu. Ya. Istilahnya gini ya, kita membawa lansia ini, apakah anaknya juga memperbolehkan? Itu. Niat kita baik, menyenangkan hati lansia, ya. Tapi protek itu kan juga ada, gitu. Saling menjaga, Kak. Ya. Nah itu ya. Jadi diskusi antara Bapak Sastra dan Bapak Sinto Tanjung ya sudah dijawab sama penatuanya langsung nih sekarang nih ya, bahwa memang tapi memang saya bayangkan memang itu program yang cukup unik ya, cukup asik kali kalau dijalankan. Tapi memang untuk dulu gini ya, ada apa namanya perjamuan kudus khusus, misalnya buat yang tidak bisa ke gereja. Biasanya begitu. Kita bawa, mungkin di Natal juga ada biasanya. Dari Komisi Dewasa itu yang menjemput. Berapa keluarga yang bersedia untuk menjemput setiap yang lansia-lansia yang tidak bisa ke gereja. Begitu. Kita jemput dengan mobil. Dengan perjalanan itu biasanya kita ngobrol sama mereka. Mereka sangat senang gitu. Karena dia, gini, suasananya dia kalau dia tidak bisa ke gereja itu kan hanya di rumah saja, Kak. Kalau dia ke gereja, ketemu temannya, gitu loh. Melihat bisa ngobrol sama temannya. Itu yang mereka rindukan sekali, gitu. Tapi ini di musim pandemi kita sudah belum bisa menjalankan lagi program itu. Thank you banget Kak Yo, Penatua Yohanes Edi. Ini waktunya mau habis ya. Iya. Sangat memberkati, luar biasa ya, terutama juga teman-teman semua, Bapak Ibu, saudara sekalian yang sudah gabung dengan kita. Jadi intinya kita bisa kasih tunjukkan kasih sayang kita ke orang tua kita. Kita bisa bagaimana kita bisa lebih memikirkan juga pelayanan di Komisi Lansia ini. Mungkin Kak Yo sebagai sebuah pesan penutup atau kesimpulan, silakan apa yang mau disampaikan. Walaupun bisa 2 jam, tapi Ko Sinto maaf, saya di barat, rumah saya di timur, saya butuh pulang gitu.
ente ini lah. Silakan Kak Yo. Ya, Apa yang mau mungkin sebagai penutup? Waktunya inilah istilahnya waktu kita untuk menghargai atau menyayangi lansia-lansia kita, ibu bapak kita gitu. Selagi mereka masih bisa kita temui. Itu. Ya, inilah waktunya ya. Bukan nanti, bukan besok ya. Iya. Kalau mereka sudah tidak ada, baru kita berpikir itu yang salah. Gitu. Misalnya berpikir ya berbakti ya atau itu. Kalau ya mumpung kita masih ada, mumpung mereka juga masih bisa kita ajak atau kita hargai atau kita senangkan gitu Kak. Gitu. Jadilah pendengar di saat mereka membutuhkan kita. Iya. Ya. Jadi ada beberapa hal Bapak Ibu Saudara sekalian yang sangat saya ingat dari pembicaraan malam ini. Yang pertama bahwa orang tua kita itu, lansia itu adalah anak yang sangat berpengalaman. Iya, itu yang pertama. Ya. Yang kedua, kita perlu, kalau dulu mungkin kita pengen didengarkan sama mereka, ini waktunya kita yang dengarkan mereka. Tapi bukan cuma mendengarkan, memahami mereka, dan kasih yang terbaik buat mereka. Benar ya Kak Yo ya? Iya benar. Ya, benar karena kita nggak pernah tahu berapa lama kita akan bersama dengan mereka. Semua itu rahasianya Tuhan. Dan karena kita nggak pernah tahu waktunya, ya sekarang waktunya untuk menunjukkan kasih sayang buat mereka. Makasih banget Kak Yo. Ini si Sastra sudah ngingatin saya. Ditunggu istri Om. Keburu lulansi. Ketempatan ini istri saya baru landing tadi, notifikasinya muncul baru landing di Surabaya. Berapa tahun itu berarti? Jadi memang harus segera pulang menyambut ibu negara pulang di rumah begitu kan. Terima kasih Penatua Yohanes, luar biasa, saya sangat terberkati. Terima kasih Bapak Ibu semuanya ya yang sudah hadir dengan kita. Kami mengasihi kalian semua. Minggu depan masih ada kalau nggak salah ya, kelas yang online ya tanggal 24 ya? Masih ada. Luar biasa, 24 pun kita masih akan jalan. Jadi jangan sampai kelewatan Bapak Ibu, saudara-saudara semua. Itu nanti pas tanggal 24 jam segini saya pas mau ketemu Bapak Mama nanti di pesawat kayaknya nanti itu. Saya akan coba tetap menyaksikannya nanti. Artinya kita semua, kita hargailah orang tua kita dukung mereka. Doakan terus mereka dan kita kasihi mereka. Selamat malam Penatua Yohanes, selamat malam Bapak Ibu semuanya, Tuhan Yesus memberkati. Thank you ya, sampai jumpa lagi ya. Kak Putra, kita tutup doa dulu ya. Ya. Silakan Penatua Yohanes pimpin doa. Saya baru mau ngomong. Ya. Oke. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu yang hingga saat ini Engkau berikan pada kami, pada keluarga kami, pada anggota keluarga kami. Terima kasih Tuhan, dengan program ini kita bisa sharing bersama, berbagi pengalaman untuk melayani sesama kami Tuhan. Tuhan, biarlah apa yang kami kerjakan bukan menjadi riak buat kami, tetapi hanya untuk kerajaan-Mu saja. Terima kasih Tuhan, biarlah doa yang tidak sempurna ini hanya Nama-Mu, alaskan atas Nama-Mu saja. Amin. Amin. Selamat malam semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu minggu depan dengan host dan pembicara lainnya. Dadah. Terima kasih. Thank you.